Kejadian 25 ayat 21 sampai 34. Menyesali cita-cita. Saudara bisa perhatikan skrinnya ya. Layar ya. Saya akan bacakan. Berdoalah Ishak kepada Tuhan untuk istrinya, sebab istrinya itu mandul. Tuhan mengabulkan doanya sehingga Ribka, istrinya itu mengandung. Tetapi anak-anaknya bertolak-tolakan di dalam rahimnya dan ia berkata, jika demikian halnya, mengapa aku hidup? Dan ia pergi meminta petunjuk kepada Tuhan. Firman Tuhan kepadanya, dua bangsa ada dalam kandunganmu, dan dua suku bangsa akan berpencar dari dalam rahimmu. Suku bangsa yang satu akan lebih kuat dari yang lain, dan anak yang tua akan menjadi hamba kepada yang muda. Setelah genap harinya untuk bersalin, memang anak kembar yang di dalam kandungannya. Keluarlah yang pertama, warnanya merah. Seluruh tubuhnya seperti jubah berbulu, sebab itu ia dinamai Esau. Sesudah itu keluarlah adiknya. Tangannya memegang tumit Esau, sebab itu ia dinamai Yakub. Ishak berumur 60 tahun pada waktu mereka lahir. Lalu bertambah besarlah kedua anak itu. Esau menjadi seorang yang pandai berburu, seorang yang suka tinggal di padang, tetapi Yakub adalah seorang yang tenang, yang suka tinggal di kemah. Ishak sayang kepada Esau, sebab ia suka makan daging buruan. Tetapi Ribka kasih kepada Yakub. Pada suatu kali Yakub sedang memasak sesuatu, lalu datanglah Esau dengan lelah dari padang. Kata Esau kepada Yakub, berikanlah kiranya aku menghirup sedikit dari yang merah-merah itu, karena aku lelah. Itulah sebabnya namanya disebut Edom. Tetapi kata Yakub, juallah dahulu kepadaku hak kesulunganmu. Sahut Esau, sebentar lagi aku akan mati. Apakah gunanya bagiku hak kesulunganku itu? Kata Yakub, bersumpahlah dahulu kepadaku. Maka bersumpahlah ia kepada Yakub, dan dijualnyalah hak kesulungannya kepadanya. Lalu Yakub memberikan roti dan masakan kacang merah itu kepada Esau. Ia makan dan minum, lalu berdiri dan pergi. Demikianlah Esau memandang ringan hak kesulungannya itu. Oke, saudara ya. Ya, ini adalah cerita tentang Esau dan Yakub. Kita belajar, saudara, dari Alkitab, dari para pendahulu-pendahulu, dari bapak-bapak rohani. Kita melihat sisi positif, kita lihat juga sisi negatif, karena manusia tidak ada yang sempurna. Ada sisi positif, ada sisi negatif. Saudara juga demikian, saya juga demikian. Nah, sebagaimana tadi firman Tuhan mengatakan bahwa Esau adalah anak yang sulung. Yakub adalah anak yang bungsu, dan mereka kembar, twin, kembar. Agak susah dibedakan. Bedanya, saudara, ya mungkin ya berbulu tangannya ya, berbulu tangannya agak berbulu, tapi wajahnya mirip. Ya. Esau ini katanya kesayangan siapa, saudara? Kesayangan bapaknya. Yakub kesayangan mamanya. Ya. Dan saudara, ketika mereka di dalam kandungan, waktu Ribka hamil anak kembar, Ribka ini bingung. Kenapa bingung? Kok ada tolak-tolakan, ribut kali perutnya. Dia bingung, kesakitan ya, kalau nendang-nendang bayi itu ya. Rupanya di dalam kandungan juga mereka sudah mulai ribut ya.
Dalam kandungan sudah mulai ribut ya. Lalu dia berdoa, Tuhan kenapa ini kok ribut kali nih kandunganku kok seperti ini. Gitu. Lalu keluarlah ketetapan dari Tuhan. Ada petunjuk loh dari Tuhan. Apa petunjuknya? Kejadian 25 ayat 23. Firman Tuhan kepadanya, 2 bangsa ada dalam kandunganmu. Dan 2 suku bangsa akan berpencar dari dalam rahimmu. Suku bangsa yang satu akan lebih kuat dari yang lain. Dan anak yang tua akan menjadi hamba kepada anak yang muda. Jadi sudah jelas ya. Katanya, yang tua akan menjadi hamba kepada yang muda. Dan mereka akan menjadi 2 suku bangsa. Jelas sekali, saudara. Firman Tuhan jelas. Ya. Keputusan Tuhan itu sangat jelas. Jadi, saudara, tinggal bagaimana cara Ishak dan Ribka sebagai orang tua membuat keputusan itu menjadi keputusan yang mendatangkan damai dan menjadi berkat. Petunjuk sudah ada, saudara. Tinggal bagaimana orang tua membuat keputusan itu menjadi keputusan yang mendatangkan damai. Amin. Jadi keputusan itu menjadi damai atau menjadi kerusuhan, itu tergantung loh. Banyak pengaruh besar dari orang tua. Hati-hati loh orang tua. Amin. Saudara bisa membuat keluarga saudara itu damai atau rusuh, peperangan. Itu bergantung besar bagaimana cara orang tua mendidik anak-anaknya, saudara. Jadi saudara, perhatikanlah cara bagaimana saudara hidup dan berumah tangga. Amin, saudara. Amin. Dan keputusan itu sudah jelas, saudara. Kok bisa-bisanya, saudara, aneh. Kenapa aneh saya katakan? Esau merasa ditipu. Dan kenapa Yakub berusaha menipu? Kan aneh, saudara ya. Sudah jelas. Poinnya sudah jelas. Yang tua akan menjadi hamba. Jadi siapa pemimpinnya, saudara? Adiknya. Ya, tapi kenapa Esau merasa ditipu? Dicurinya berkatku, katanya, saudara. Kenapa Yakub berusaha menipu? Kan sudah jelas, saudara. Dan Yakub pun berusaha menipu, mencuri berkat itu dengan segala kelicikan. Licik, saudara. Padahal keputusan sudah jelas. Dan itu terjadi saat mereka masih sangat muda. Tipu menipu itu terjadi kapan, saudara? Sangat muda, belum nikah. Menipunya ceritanya apa, saudara? Tentang kacang merah. Bubur kacang merah lah mungkin, saudara, kalau di Indonesia. Sama roti. Hanya gara-gara bubur kacang merah, saudara. Jadi, saudara, apa yang merasuki hati dan pikiran mereka? Kita jadi curiga, saya jadi curiga. Yang merasuki pikiran si Yakub ini apa, saudara? Di otaknya itu apa, saudara? Apa isi kepalanya? Isi kepalanya apa? Curi, berkat. Curi, berkat. Curi, berkat. Macam mana caranya? Kita buat caranya bagaimana? Saya akan mikir bagaimana caranya supaya berkat itu bisa kucuri. Padahal berkat itu, saudara, hak kesulungan, itu namanya hak kesulungan. Berkat hak kesulungan itu sudah ada ketetapan dari Tuhan, itu milik siapa? Yakub. Tapi Yakub masih berusaha mencurinya, saudara. Kan aneh, saudara. Apa isi pikirannya? Siapa yang mempengaruhi itu sampai dia licik, saudara? Memang tidak ada tertulis. Tapi, saudara, itu bisa, saudara, kita kaji. Pasti orang tuanya, apalah taunya seorang anak, saudara, tentang hak kesulungan. Mereka ngerti apa? Pasti ada suntikan. Hati-hati loh, saudara, engkau menyuntik anak-anakmu. Banyak orang tua tidak sadar menyuntik anak-anaknya dengan apa yang ada di dunia ini.
Ini milikmu nanti kalau bapak mati. Bapak cari banyak harta ini untuk apa? Kerja keras untuk apa? Untukmu, untukmu, untukmu. Tanpa sadar, anak-anak fokusnya kepada berkat. Ini Esau dan Yakub fokusnya apa, saudara? Berkat. Macam mana supaya diberkati? Padahal keputusan sudah ada, saudara. Banyak orang Kristen fokusnya apa, saudara? Berkat. Ke gereja supaya apa? Berkat. Supaya diberkati Tuhan. Berdoa supaya apa? Diberkati Tuhan. Fokusnya apa, saudara? Berkat, 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 dan berkat. Udah dirasuk, saudara. Yakub dirasuk. Bagaimana ini supaya apa? Supaya pindah. Si Esau merasa hak kesulungan miliknya. Abangnya, saudara. Kan aku abangan. Ego seorang abang itu pasti ada. Aku kan abangan, hak kesulungan milikku. Si Yakub juga merasa, aku si adian memang, tapi kata mamaku, kan dia nggak dengar dari Tuhan, saudara. Kata mamaku, hak kesulungan ini adalah milikku. Mamaku bilang, masing-masing mengklaim berkat, hak kesulungan. Jadi merasa, saudara, merasa masing-masing memiliki hak. Ribut. Macam mana caranya? Gimana caranya? Masih anak-anak, sudah rusak, saudara. Nah, ini berbicara tentang penanaman konsep. Ishak menanamkan konsep bahwa Esau adalah anak sulung. Hodo anak sulung. Anak panggoran, katanya gitu, saudara ya. Kau anak panggoranku. Dia sayang kepada Esau. Dia suka makan daging hasil buruan. Dia suka, mungkin kalau istilah sekarang, suka babi panggang, saudara ya. BPK. Enak, rasanya harum. Dari diburu, ya, dipanggang, wah harum baunya, wah bapaknya suka, saudara. Sambil ngobrol-ngobrol, makan daging, lalu itu ada halaman padang rumput yang luas, kena angin, saudara, wah sedap kali, saudara ya. Jadi lapar kita ya. Apalagi ada campurannya apa? Daun ubi tumbuk. Aduh, mantap. Apalagi sambalnya, sambal rias andaliman. Aduh. Sedapnya, saudara ya. Tak bisa dibayangkan ya. Nah, si Ribka menanamkan konsep bahwa Yakub adalah anak sulung versi janji Tuhan. Memang kau anak kedua, anak bungsu, anakku, katanya. Tapi menurut Tuhan kaulah anak sulung yang akan mendapat berkat hak kesulungan. Wah, masing-masing saudara ada pro-nya, pro sana, pro sini, saudara. Ditambah Yakub seorang yang tenang. Ini orang yang tenang ini, saudara, menghanyutkan, saudara ya. Ya, orang yang tenang ini menghanyutkan, tenang dia. Mamaknya capek, mau motong bawang, ya, mungkin membersihkan rumah, bersihkan tempat tidur, datanglah orang yang tenang. Mak, mari ku bantu. Asik nggak gitu, saudara? Asik, saudara. Ini mencuri perhatian. Mamaknya lagi jengkel sama bapaknya, ya kan? Kesal kali aku sama bapakmu. Apa kata anaknya ini? Udah lama, tak apa-apa itu, Mak. Mama sabar aja. Baiknya bapak itu. Mama orang yang sabarnya. Tengoklah Mama, cantik kali Mama kalau Mama sabar. Wah. Ditemani mamaknya, saudara. Yakub suka menemani mamaknya Ribka. Esau suka nemani bapaknya Ishak sambil makan. Beda makanan orang ini, saudara. Bapaknya suka makan yang panggang-panggang, saudara. Mamaknya suka yang ditumis dan direbus, saudara ya. Beda, itu contoh saja, contoh, saudara ya. Hanya pengandaian. Nah, Ishak itu adalah pewaris tunggal. Karena anak Abraham adalah Ishak dan ada beberapa yang lain, tapi pewaris tunggalnya siapa? Ishak. Anak siapa dia? Anak Abraham. Abraham kaya enggak? Sangat kaya.
Apa yang kurang, saudara? Gak ada yang kurang. Jadi, saudara, Ishak punya anak, Esau dan Yakub, miskin gak? Tidak. Tidak ada yang kurang. Kaya. Sekarang mungkin tinggal memperebutkan siapa yang lebih banyak. Berkat kesulungan. Hati-hati loh, saudara. Cara engkau mencari uang, cara engkau mengelola harta, cara engkau mengalokasikan dan belanja uangmu, anakmu melihat, dia menilai, dan bahkan akan meniru. Haleluya. Dan orang tua yang tidak sepakat, dalam konsep berumah tangga, akan mewariskan keributan bagi keturunannya. Jadi saudara, nggak guna heran kalau banyak saudara, orang tua sudah meninggal, anak-anak ribut akan warisan. Bahkan ada orang tua masih hidup, anak sudah ribut akan warisan. Nah, seperti ini contohnya, saudara. Yang ditanam nilai-nilai bagaimana mendapat berkat. Hati-hati, saudara. Amin. Amin. Saudara, engkau harus punya konsep dalam berumah tangga itu sepakat. Katakan, sepakat. Didiklah anakmu sesuai dengan firman Tuhan. Jangan satu bilang A, satu bilang B. Lalu akhirnya apa? Ribut, saudara. Ributnya, saudara, diakumulasi nanti. Dalam jangka waktu yang panjang baru meledak. Dan hak kesulungan, ini yang diperebutkan mereka, saudara. Hak kesulungan, berkat hak kesulungan. Itu dianggap sebagai harta luar biasa. Melebihi harta apapun. Harus diusahakan, diraih dengan cara apapun. Licik pun jadi. Dari mana Yakub mempunyai pikiran harus membuat jebakan? Itu jebakan loh, saudara. Jebakan untuk siapa? Untuk abangnya. Dia jebak abangnya. Dia tahu abangnya Esau gampang terbaca. Gampang dimanfaatkan. Asal si Esau itu lapar, udah kita buat negosiasi. Gak tahan lapar itu. Gak tahan lapar. Kalau sudah lapar, udah lemas dia. Ya, dia mungkin tahan tikam, tahan pukul. Tapi kalau lapar, saudara, hilang ilmunya. Ya, kenapa, saudara? Dia bisa buru binatang-binatang buas. Dia bisa mungkin memburu harimau atau apapun, atau apa hewan yang bisa diburu. Tapi kalau sudah lapar, hilang akal sehat. Ini sudah dibaca sama orang yang tenang. Nah, ini bisa dijebak ini. Pokoknya ku kasih makanan, ku sogok makanan, jadi. Hati-hati loh kita, saudara. Kita ini bisa membaca orang lain, betul nggak? Pernahkah saudara membaca sikap orang lain? Pasti. Tapi hati-hati loh, saudara. Ada orang yang bisa dimanfaatkan, hati-hati kalau kita bisa memanfaatkan orang lain. Jadi dalam hidup ini kita bermasyarakat, belajar untuk tulus dan cerdik. Jangan berusaha memanfaatkan orang lain. Walaupun kayaknya dia gampang untuk dimanfaatkan. Itu kecurangan. Memang tidak ketahuan. Tapi Tuhan tahu, saudara. Haleluya. Mungkin saudara ada menilai orang, ini bodoh-bodohnya ini. Bisa jadi dimanfaatkan ini. Toko-toko aja. Tapi hati-hati, saudara. Tuhan itu menilai isi hati kita. Jangan coba memanfaatkan, mungkin walaupun dia lemah, gampang dimanfaatkan. Miliki hati yang tulus. Amin. Dan saudara, kalau saya melihat cinta Ribka kepada Ishak sudah pudar. Digantikan cinta yang lain. Ada cinta yang lain, saudara. Demikian juga sebaliknya, Ishak juga cintanya sudah mulai pudar kepada Ribka. Mereka ini saling ngintip. Suami istri saling ngintip. Ya. Mungkin mereka saling hati-hati ngintip mana ya?
Di mana letakkan dompetnya? Waduh, di mana dia? Oh, itu dia, di situ dia. Aduh, aku masih gondok dengan dia. Udahlah. Ya. Udah kotok-kotok aja dia. Apalagi pas ditelepon, ya, lagi di jalan, lagi di mana? OTW, on the way. Tapi nggak di jalan, pokoknya di jalan lah. Mereka saling mengintip, mengintai, dan saling memperalat, mencari keuntungan. Ini suami istri nggak ada lagi diskusi, saudara. Hati-hati kalau suami istri tidak ada lagi diskusi. Udah malas diskusi. Ya udahlah, kau, aku. Kau kerjakanlah kemauanmu, ku kerjakan juga kemauanku. Nggak perlu kau tahu punya apa rahasiaku, aku pun nggak mau tahu apa rahasiamu. Ini udah nggak ada diskusi, kacau, saudara. Suami istri harus bisa sama-sama telanjang. Arti telanjang itu apa, saudara? Semuanya terbuka. Dan ini PR berat. Amin. Mengambil suatu keputusan. Memberitahuan suatu keputusan. Bagaimana Ishak dan Ribka tidak berdiskusi untuk memutuskan siapa yang akan mendapat hak kesulungan. Dan tidak disosialisasikan. Hanya mencari petunjuk Tuhan. Saudara, hati-hati, saudara, kalau saudara berdoa cuma cari petunjuk. Dikasih petunjuk, tapi itu enggak solusi. Jangan berdoa mencari Tuhan, cuma cari petunjuk dan berkat. Itu enggak solusi, saudara. Haleluya. Haleluya. Nah, ini sambil kita mengkoreksi pernikahan kita, saudara. Sambil kita bisa mengkoreksi bagaimana kita mendidik anak-anak kita. Sambil juga engkau orang muda yang belum menikah, lihat. Menikah itu, saudara, tidak segampang dan semudah itu. Tidak berdoa, Tuhan, aku dapat dan berikan aku jodoh yang sesuai, yang baik. Waktu menjalaninya, beda, saudara. Nah, kita lihat hasil dari usaha Yakub menipu. Berhasil nggak dia menipu? Berhasil. Dia berhasil menipu abangnya. Hasil dari usaha Yakub dan ibunya Ribka, apa hasilnya? Yang pertama, pertikaian panjang anggota keluarga. Esau Yakub bertengkar nggak? Bertengkar. Esau udah bilang gini, kalau bapakku meninggal, kubunuh adikku. Kubunuh. Dicurinya hak kesulunganku, ditipunya aku. Masalahnya bapaknya nggak ninggal-ninggal, saudara. Nah, bapaknya ini sudah mau meninggal, aku udah mau meninggal. Buatlah sesuatu yang enak, masaklah sesuatu biar ku berkati. Rupanya berkatnya dicuri siapa? Yakub. Habis dia memberkati, Yakub lari. Kenapa lari? Takut dibunuh abangnya. Tapi dia nggak mati-mati, saudara. Itulah buktinya, saudara, umur itu di tangan Tuhan. Amin. Saudara minta mati, belum tentu saudara mati. Kecuali saudara bunuh diri. Yang kedua, hubungan dalam rumah tangga yang semakin tidak harmonis. Kenapa? Tidak ada diskusi. Tidak ada keterbukaan. Dan waktu tidak pernah mundur, waktu akan selalu maju. Hati-hati, saudara, untuk memanfaatkan waktumu selama engkau masih hidup. Yang ketiga, Yakub lari. Dan larinya berapa lama, saudara? Puluhan tahun di rumah Laban. Bawa harta enggak? Enggak bawa harta dia, saudara. Udah lari ketakutan. Inilah orang lari ketakutan, takut dibunuh. Ke rumah tulangnya lah dia pergi si Laban. Ya, bukan marganya si Laban, memang namanya Laban. Kita panggil si Laban. Mungkin dari sini marga si Laban ya hasilnya ya. Dia nggak bawa harta dan dia kerja jadi pembantu di rumah tulangnya si Laban, saudara. Bawa harta nggak? Enggak. Berhasil nggak dia dapat berkat? Hak kesulungan? Berhasil.
Yang keempat, bahkan Ribka tidak punya kesempatan melihat dan menikmati berkat kesulungan anak kesayangannya. Saudara, kita di hati kita mungkin ada harapan untuk anak kita. Oh, nanti si Brandiman jadi inilah, jadi jenderal. Kubuatlah caranya begini-begini, dia berhasil si Brandiman jadi jenderal. Oh, jangan salah saudara. Belum tentu saya sempat melihat dia jadi jenderal. Walaupun saya banyak mengumpulkan harta nanti menyiapkannya. Oh, belum tentu. Itu masih rencana kita. Usiamu bukan engkau yang pegang, saudara. Ribka berusaha, saudara. Ribka mengamankan siapa? Mengamankan Yakub. Tapi dia lihat enggak? Enggak lihat. Dia duluan mati dari suaminya, saudara. Dia duluan mati dari suaminya. Dia enggak sempat lihat anaknya berhasil. Yang lihat berhasil itu siapa? Si Isa, suami yang lihat. Walaupun udah enggak bisa lagi, saudara. Udah di tempat tidur aja. Yang kelima. Apa hasil dari penipuan Yakub? Dia takut kembali ke rumah orang tuanya, ke rumah bapaknya, saudara. Waktu dia udah berhasil di perantauan, konflik dengan mertua, ya, konflik dengan mertuanya, lalu dia balik ke rumah bapaknya, tapi takut. Kenapa takut? Nanti jumpa abangnya, nanti aku dibunuh. Jadi dia apa, saudara? Dia paksa dirinya, persiapkan diri. Kasih banyak harta untuk abangnya, supaya abangnya jangan marah. Kasih harta yang sangat banyak di awal, dikirimkan. Sebagai apa? Pembuka jalan. Dan abangnya di situ sudah kaya, sudah sukses. Jadi saudara, apalah untungnya hak kesulungan itu, saudara? Apa untungnya, saudara? Hidupnya susah. Orang yang ngejar berkat terus-terusan susah hidupnya, saudara. Macam mana ya? Macam mana ya? Macam mana ya? Nilainya dihitung dengan berkat kekayaan. Nilainya dihitung dengan kesuksesan. Dia berhasil mendapat hak kesulungan, saudara. Tapi hidupnya capek. Capek. Jadi saudara, siapa yang menikmati harta bapaknya? Siapa yang menikmati harta bapaknya? Esau, karena Esau menjaga bapaknya di rumah. Siapa yang sibuk cari berkat? Yakub, saudara. Berhasil nggak dia dapat berkat itu? Wah, berhasil. Secara lisan berhasil. Oh, tangkap. Secara alam roh, oh, dapat. Tapi hidupnya menderita nggak, saudara? Menderita. Jangan saudara sangka kalau saudara mendapat kekuatan harta yang besar, saudara akan bahagia. Belum tentu. Amin. Amin. Jangan kejar berkat. Karena berkat itu suatu keputusan dari Tuhan. Sudah ditetapkan menjadi milikmu. Tapi bukan itu yang dikejar. Kejarlah bagaimana supaya hidupmu berkenan kepada Tuhan. Amin. Itu yang kita wariskan kepada anak cucu kita. Haleluya. Dan saudara, Yakub itu mengalami pertikaian anak-anaknya, saudara. Yakub itu anak-anaknya berantem. Yusuf dijual ke Mesir. Siapa yang jual? Saudara-saudaranya. Siapa saudara-saudaranya? Anak Yakub. Yakub punya anak banyak. Jadi secara emosional, Yakub menderita, saudara. Kumpulkan harta dikasih untuk siapa? Sebagian besar untuk abangnya tadi, yang ditipunya. Tapi nilai positifnya, Yakub berinisiatif untuk menjumpai Esau. Itu nilai positif loh, saudara. Banyak orang bertengkar nggak mau jumpa lagi. Nanti kita ketemu. Di mana? Di kuburan. Padahal jumpanya di mana, saudara? Di neraka.
Banyak orang menyangka cuma sekedar tanah. Tidak, saudara. Kalau engkau punya masalah, selesaikan, jumpai. Itu Yakub luar biasa, saudara, menyelesaikannya. Dia, saudara, merendahkan dirinya. Amin. Amin. Suami istri nggak cakapan? Harus ada yang merendahkan diri. Aku cakapi suamiku. Jangan sombong. Enak kali dia. Dialah mencakapi aku. Masa aku aja. Suami juga begitu. Konflik rumah tangga. Rendah hati. Cakapi istri. Haleluya. Dan belajar bertengkar dengan damai. Amin. Bertengkar tapi damai. Itu namanya diskusi, saudara. Beda pendapat. Nggak harus piring yang terbang sama gelas yang terbang, saudara. Nggak harus jambak-jambakan, saudara. Bertengkar dengan damai. Nanti kalau bertengkar rusuh, saudara, dipecahkan gelas, beli gelas baru, saudara. Syukur kalau ada duit. Kalau nggak ada duit, terpaksa minum dari ceret. Nah, jadi saudara, apa kelebihan hak kesulungan itu? Ishak dan Ribka tidak pernah mau menggali apa gunanya hak kesulungan itu, saudara. Padahal itu adalah untuk kepentingan di masa depan mereka. Kepentingan bangsa. Ada 2 bangsa, tapi nggak digali. Cuman apa? Berkat, berkat, berkat. Banyak orang mengejar berkat dan cita-cita, tapi nggak mau menggali. Untuk apa nanti berkat itu? Bagaimana jadinya sikap hati mereka setelah itu tercapai? Jangan capek kali, saudara. Perhatikan dirimu. Amin. Amin. Saya punya pertanyaan untuk direnungkan. Coba saudara renungkan ya. Apakah yang ingin saudara capai sebagai target di dalam rumah tangga? Itu bagi yang berumah tangga. Bagi engkau yang masih single, apa yang menjadi targetmu? Renungkan. Apakah rumah? Apakah mobil? Apakah perhiasan? Apakah usaha yang laris? Apakah karir? Apakah jodoh? Bagi yang belum punya jodoh. Apa targetmu, saudara? Kalau itu sudah tercapai, contoh saudara, ingin punya rumah, dapat rumah. Ingin punya mobil, dapat mobil. Ingin punya usaha, dapat. Kalau itu sudah tercapai, apakah saudara puas? Belum tentu. Apakah saudara bisa dengan yakin menikmatinya dalam kebahagiaan? Belum tentu, saudara. Saya pastikan belum tentu. Apakah saudara bisa mencukupkan diri? Belum tentu. Apakah saudara bisa menepati janji kepada Tuhan untuk lebih sungguh-sungguh? Belum tentu. Banyak orang berjanji, Tuhan kalau aku punya rumah, Tuhan berkati usahaku. Ini untuk pelayanan. Sudah itu tercapai, percayalah saudara. Biasanya manusia akan melanggar janjinya. Tidak semua. Manusia bisa melanggar janjinya. Kenapa? Karena banyak godaan, saudara. Banyak godaan. Apakah saudara pernah berpikir bahwa saudara akan menyesali diri dan situasi bila impian saudara tercapai? Contoh, pernah nggak saudara mikir, kalau aku dapat rumah, kok nyesal aku ya beli rumah ini? Pernah nggak mikir begitu, saudara? Kalau aku menikah dapat jodoh, aku bahagia. Pernah nggak saudara mikir, kok nyesal aku nikah? Kok kayak ginilah pasangan yang kuharap, kok beginilah pasanganku ini? Maunya ganti laki lah kalau bisa. Atau ganti istri, ganti bini kalau bisa. Kok wajah ini yang kulihat setiap hari, nyesal aku. Kalau saudara punya cita-cita, punya usaha yang laris, mikir nggak kalau nanti saudara usahamu itu laris, saudara nyesal?
Tiba-tiba saudara makin sibuk, makin sibuk, makin sibuk. Sampai saudara pun tidak bisa memperhatikan kesehatanmu, tidak bisa memperhatikan keluargamu lagi. Pernah nggak mikir begitu? Saya mikir loh saudara, mikir. Kenapa? Karena pernah doa saya dijawab, saya nyesal. Doa kita dijawab, kita nyesal. Wah, nggak nyangka aku jadi begini. Siapa nyangka Yakub hidupnya susah, saudara? Kira-kira nyesal nggak dia mencuri berkat itu? Nyesal, saudara. Kenapa? Dia harus balik sama abangnya, harus balik lagi kepada bapaknya. Pikirkan, saudara. Review ulang. Selidiki hidupmu. Apa cita-citamu? Kalau itu tercapai, engkau nyesal atau enggak? Belum tentu cita-citamu tercapai, engkau berbahagia. Kalau tujuanmu cuma mencapai cita-cita, menyesali cita-cita. Ini judul khotbahnya, saudara. Saya pernah berdoa dengan sungguh-sungguh memohon mujizat. Masuk apa? Masuk UGM. Dan doa itu luar biasa, saudara. Air mata saya, saudara, luar biasa tercurah. Keluar dari mata saya, keluar dari hidung saya, keluar dari mulut saya. Berdoa sungguh-sungguh. Lalu ketika saya lulus, masuk UGM, saya pernah berdoa sama Tuhan, Tuhan aku akan melayanimu. Lalu saya masuk UGM, saudara. Waktu saya masuk, saya lihatlah. Yang saya bayangkan, dosennya nanti keren. Itulah namanya masa remaja, saudara. Penilaian saya seperti itu, dosennya keren. Naik mobil, berpakaian rapi, pakai dasi. Kami kumpul di lab. Ada labnya. Ada serba komputer semua. Waktu saya masuk, apa yang terjadi? Saya lihatlah dosen saya naik sepeda. Itu mengecewakan saya, saudara. Kok dosen naik sepeda? Sepedanya sepeda ontel. Saya berpikir akan banyak bahasa Inggris. Rupanya saya temui bahasa Jawa, saudara. Orang berbicara bahasa Jawa. Tapi bahasa Jawa yang halus, saya nggak ngerti. Orang ketawa-ketawa, saya kecewa. Saya menganggap itu rasis. Orang ini ngomong kok nggak bahasa Indonesia, ini kan negara Indonesia. Kecewa saya. Lalu saya lihat waktu di kampus belajar. Teman-teman di kampus ada 4-5 orang itu tidur. Tidur, saudara, tidur. Dosen mengajar, tidur. Pasti dosen lihat itu mahasiswa tidur, betul-betul tidur, saudara. Nyenyak tidur. Dosen tidak menegur. Saya kecewa. Ini kampus apa ini? Kok kayaknya di bimbingan nama UGM ini begitu menggetarkan. Tapi setelah masuk ada orang yang tidur. Ya tidur dia di situ. Sampai habis dibangunin. Bangun, bangun, bangun. Tangi, tangi, tangi. Suruh bangun, saudara. Jadi dia ngapain datang ke kampus? Tidur. Dan saya kecewa, itu mengotori kampus. Lalu belajarnya apa, saudara? Ada belajar matematika sampai integral entah berapa lapis. Saya pikir di dalam pekerjaan, apa perlu ini menghitungnya begini rumit? Sampai berapa angka? Ini saya seperti kurang kerjaan ilmu ini. Menyesal saya, saudara. Menyesal masuk UGM. Aduh Tuhan, kok nyesal aku. Doa dijawab, tapi menyesal. Dengarkan saya baik-baik, saudara. Kalau tujuan hidupmu mengejar berkat, hanya sekedar cita-cita mengejar berkat, engkau akan mendapatkannya, tapi engkau menyesal. Benar, saudara. Menyesalinya. Sampai saya berdamai dengan jurusan saya. Berdamai dengan kampus itu. Tuhan, aku mau terima. Aku berdamai. Aku mengampuni. Akhirnya saya bisa belajar. Walaupun memang saya tidak selesai gara-gara orang tua saya memanggil saya harus kembali pulang ke Kisaran merawat orang tua yang sakit. Tapi saudara, saya pernah mengalami keadaan menyesal, doa saya dijawab. Haleluya. Saya bangga nih punya rumah, bangun rumah. Tapi pernah juga saya nyesal. Aduh Tuhan, jadi banyak utangku. Jadi berat kali hidup. Cita-cita tercapai enggak? Tercapai, saudara.
Belum tentu cita-citamu tercapai, engkau bahagia. Belum tentu, saudara. Karena yang bisa membagian hidupmu, ruang kosong itu hanya bisa diisi oleh Tuhan. Tidak ada yang lain. Bagaimana hidupmu, engkau memberikan hidupmu diasah dan diubah oleh Tuhan. Engkau berjalan ke arah yang benar, itu yang membuat engkau bahagia. Bukan berhasil mencapai cita-cita, saudara. Karena engkau bisa menyesali cita-citamu. Saya berdoa sungguh-sungguh untuk beli ladang di Sungai Dua, puasa sungguh-sungguh, sampai merasakan hadirat Tuhan. Sudah dapat ladangnya, bahagia kali. Tapi dalam menjalaninya, apa yang terjadi? Saya menyesal. Hati-hati dengan tujuanmu, saudara. Hati-hati dengan cita-citamu. Hati-hati dengan apa yang kau impikan dan dambakan. Itu belum tentu membahagiakan hidupmu, saudara. Rombak, saudara. Rombak. Rombak cara berpikir kita. Haleluya. Haleluya. Apakah kita puas dengan pencapaian berkat kesulungan kita seperti Yakub atau menyesal? Saya pastikan engkau belum tentu bahagia. Kalau cita-citamu bukan selaras dengan segambar dengan tujuan Tuhan. Engkau akan menyesal. Hanya capek. Capek menjalani hidup, saudara. Tercapai cita-cita, tercapai jawaban doa, tapi capek. Tidak bahagia dalam hidup. Pencapaian terpenting dalam hidup kita bila kita bisa merubah cara hidup kita dengan mengikuti teladan hidup Yesus. Mengerti cara menjaga perasaan Tuhan. Bukan hanya menjaga perasaanmu, saudara. Bukan hanya menjaga perasaan pasanganmu. Tapi mengerti menjaga perasaan Tuhan. Hati-hati dengan Tuhan hidup. Pasti kau bahagia. Engkau sedang menjalani jalan yang benar, saudara. Menjalani hidup kerajaan surga. Saya tidak melarang orang mencapai cita-cita. Saya tidak melarang orang kaya. Karena itu perlu, ada semua perlunya. Tapi bagaimana porsi hati kita ini? Kita bagi. Bagaimana porsi hati kita ini, saudara? Sepenuhnya untuk Tuhan. Itu yang menjadi fokus. Sepenuhnya berubah. Bagaimana si Tuhan itu hidup? Aku mau hidup seperti Tuhan. Seperti Yesus. Mengikuti teladannya. Itu yang buat kebahagiaan. Jadi hebatnya dunia ini nggak menarik lagi, saudara. Kenapa? Karena pribadi Tuhan itu lebih menarik dari apapun. Haleluya. Haleluya. Jadi saudara, kebahagiaannya bukan dapat handphone baru lagi, saudara. Wah, handphone baru ya. Memang kita bisa bahagia, saudara, dapat handphone baru. Tapi udah bahagianya bahagia biasa. Tapi kalau kita berubah dari pemarah jadi nggak pemarah, ya. Dari yang congok jadi nggak congok, dari pendendam jadi nggak pendendam, ya. Dari yang suka gosipi orang, sekarang mulutnya tertib. Dari yang suka bertengkar dalam rumah tangga, bisa berdamai. Itu yang membuat bahagia, saudara. Bisa hidupnya segambar dan serupa dengan Yesus dan berjuang terus, berjuang terus, berjuang terus, berjuang terus, berjuang terus. Haleluya. Haleluya. Apakah pencuri, saudara? Yohanes 10 ayat 10. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyai dalam segala kelimpahan. Saudara, saya ini menganalogikan tentang Yakub yang mencuri berkat. Jadi apa pencuri itu? Ini bukan pencuri biasa, saudara ya, bukan mencuri walet. Saya bukan bicara tentang pencuri walet atau menjambret atau lompat mencuri kabel, enggak kayak gitu. Saya berbicara tentang Yakub mencuri berkat Esau. Apa pencuri itu? Itu sikap hati yang pingin mengejar berkat.
melebihi orang lain. Kalau bisa aku lebih dari tetanggaku, lebih dari si A, dari si B. Dan dia mengejar eksistensi supaya eksis. Dan pengakuan di mata orang-orang, biar diakui orang saya orang sukses. Itulah sikap Yakub. Ribka mencuri berkat. Sebenarnya saudara sudah milik mereka. Tinggal mengkondisikan aja suami istri, tapi harus dicuri. Berkat Tuhan sudah ada sama kita. Percayalah saudara, tidak didoakan pendeta pun, saudara akan kaya. Benar saudara. Saya mengatakan ini apa? Supaya pendeta jangan sombong. Itu karena aku doakan cuma akan sukses. Itu karena doa saya, karena aku puasa. Tanpa doa pendeta pun saudara bisa sukses saudara. Bisa berhasil mencapai cita-cita saudara. Tapi hati-hati saudara. Itu belum tentu membuat engkau bahagia. Amin. Amin. Kalau sikap hati kita yang ingin mengejar berkat melebihi orang lain, dan tujuannya mengejar eksistensi dan pengakuan di mata orang-orang, itu sikap Yakub pencuri, saudara. Jadi kalau untuk anak-anak Tuhan, untuk saudara yang sudah mengenal Yesus, pencuri itu bukan sekedar apa? Ambil dari dompet. Atau merampok bank. Enggak kayak gitu lagi, saudara. Ini pencurinya dalam arti yang lebih halus. Sikap hatimu bisa jadi pencuri walaupun engkau tidak mencuri, saudara. Sikap hati. Haleluya. Dan apa arti kata kelimpahan dalam ayat ini? Arti kata kelimpahan dalam ayat ini, perison. Apa ini perison? Kualitas yang tinggi. Tinggi dalam kualitas. Jadi apa kata Yesus? Pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyai dalam kualitas yang tinggi. Aku datang untuk membuat kalian itu punya kualitas hidup yang tinggi. Bukan punya harta banyak. Tapi kualitas hidup yang tinggi dalam hal moral. Dalam hal moral. Dalam hal karakter. Dalam hal kepribadian. Bukan dalam hal harta. Haleluya. Haleluya. Saudara, pikirkanlah bahwa suatu saat engkau akan menyesali cita-citamu. Engkau orang muda, pikirkan, perlengkapi dirimu supaya jangan kaget. Suatu saat engkau akan menyesali cita-citamu. Kita yang sudah orang tua, pikirkan apa yang mau kita beli. Apa yang mau kita kumpulkan. Suatu saat itu kita akan menyesalinya, saudara. Kalau hidup kita tidak serupa dan segambar dengan Tuhan Yesus. Kalau kita tidak menerapkan prinsip-prinsip Alkitab dalam rumah tangga kita, suatu saat kita akan menyesali cita-cita kita. Haleluya. Haleluya. Mendekatlah kepada Tuhan. Amin. Mendekatlah kepada Tuhan. Tuhan sudah membayar hidupmu. 2000 tahun yang lalu dibeli lunas. Artinya Tuhan bisa sesukanya untuk merubah hidupmu. Relakanlah dirimu untuk bertobat. Relakanlah dirimu untuk dibentuk oleh Tuhan. Melalui apa? Firman-Nya dan situasi-situasi kehidupan. Amin. Kalau saya, contohnya saya lah ini yang membeli hidup kalian. Saya berhak merubah hidup kalian. Saya berhak apapun saya perbuat untuk kalian. Kenapa? Sudah aku beli. Tapi kalau nggak mau berubah, pantas nggak si pembeli itu marah? Pantas, saudara. Pantas nggak si pembeli itu membatalkan janjinya? Pantas. Kita sudah dibeli dengan lunas oleh darahnya yang tercurah. Berilah dirimu untuk berubah. Serupa dengan Yesus. Bertobat dari sikap hidup yang sia-sia, saudara. Haleluya. Haleluya. Walaupun mungkin saudara nggak capai, nggak kaya, nggak berhasil, itu nggak masalah, saudara. Karena kita cuma sementara hidup di bumi. Usahakanlah hidupmu berkenan. Kerjakanlah keselamatan.
Amin. Demikian firman Tuhan. Mari kita